Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang berlimpah sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya sayangi, membubut itu adalah keahlian yang hanya segelintir orang kuasai, dikarenakan membubut itu adalah pekerjaan bagi orang-orang yang berada di dunia teknik pemasingan. Oleh karena itu, izinkan saya di sini untuk menjelaskan beberapa materi mengenai membubut. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan saya Pak Siregar akan memberikan materi membubut mengenai mengulir dan membuat tirus. Mohon diperhatikan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa derajat yang mau kita buat. Cara pengaturan derajatnya itu ada di sini, di tulpus nih. Ini sekarang adalah posisi standar ataupun lurus, masih berada di 0 derajat. Selanjutnya kita akan ubah ini ya dengan cara mengkendorkan. Ada 2 baut, satu lagi di sini. Oke, pastikan dia longgar, cukup longgar. Dan kita lihat ya, di sini kan ada tanda nih, berapa derajat yang mau kita makan ataupun dimiringkan. Misalnya nih ini kan dari sini, titik ini ke sini kan adalah setiap garis itu 0,1 mili. Jadi kalau 5 garis dia 5. Kita coba buat 20 derajat ya. 20 derajat. Berarti 1, 2, 3, 4 garis ya, 4 garis yang panjang. Begitu sudah lurus, baru kita kunci lagi. Ini kita buat tirus dengan kemiringan 20 derajat. Buatkan. Setelah itu pahat sudah kita setel ya. Dan pada saat pembuatan tirus ini yang kita gunakan itu adalah eretan atas yang memakan, eretan atas. Tapi untuk setting nilainya itu tetap berada di eretan memanjang dan melintang begini. Kita pastikan dulu panjangnya. Sudah begitu kita setting nol di eretan melintang. Sudah dapat ya. Sudah kena nih ya. Sudah kena. Kita makan pakai ini. Itu masih posisi 0 ya, itu masih posisi 0. Jadi untuk kedalamannya itu kita gunakan di eretan melintang. Misalnya ini kita nolkan dulu nih, dinolkan 5 garis, baru kita makan. Oke, itu ada terjadi makan kan. Selanjutnya tambahkan lagi 0,4, artinya 5 garis. Setiap 5 garis itu adalah pemakanan 0,04. 5 garis, tekan lagi. Oke, pastikan dia sampai tidak ada pemakanan pada saat itu ada di atasnya. Selanjutnya 5 garis lagi. Kembali fokus ya. Ini ada pertanyaan Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Tinggal 1 materi lagi. Ayo sama-sama kita perhatikan ya, agar tidak salah paham dan salah fokus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan unit pada mesin bubut. Yang kedua, nah, misal nih
Ini adalah ulir dalam dan ulir luar. Pada saat proses penguliran, ya, di sini saya menjelaskan benda kerja yang tersedia saja. Di peralatannya itu sama, ya. Jadi di sini benda kerja ini diameternya 30, ya, 30. Ini ulir M30 kali 4 dan ini juga M30 kali 4. Artinya di sini apa? Pada saat proses penguliran, diameter ulir luar dengan ulir dalam itu berbeda. Kalau untuk ulir luar, diameter awalnya itu tetap sama di diameter 30. Paling dikurangi sekitar 0,5 lagi, berarti sekitar 29,95. Dan untuk ulir dalamnya, kita harus bor ini sebesar 26, ya, diameter 26 untuk proses pembuatan ulirnya agar tidak oplak ataupun standarnya begitu. Jadi pada saat proses penguliran itu harus berpasangan, ya, harus berpasangan, ada jantan dan ada betinanya. Jadi pada saat ini praktek ini saya hanya menjelaskan pembuatan ulir luar, ya, ulir luar. Jadi sebelum kita mengerjakan ulir, kita harus tahu berapa diameter benda kerja kita. Diameter benda kerja kita. Jadi diameter benda kerja kita saat ini adalah 24, ya, 24. Artinya kita mau buat ulir M24 kali kisar yang bisa digunakan dalam mesin bubut ini. Jadi contoh dalam settingan yang sudah saya siapkan di sini adalah kisar 1,5, ya. Kita mau buat kisar itu 1,5 dengan cara menyeting beberapa handle yang ada di mesin bubut ini, ya. Caranya begini, kita lihat, ya, kita lihat di sini indikatornya menggunakan gigi 60, ya, karena A dan B itu menunjukkan analog 60, A, B 60 di 1,5. Kita buat gigi 60 sudah kita setel di dalam mesinnya. Selanjutnya kita lihat juga arahannya adalah 1, ya, kita arahkan ke 1. Ada R-nya itu R di posisi R. Selanjutnya ada di A, C, ya, A dengan C. Itu untuk kisar 1,5. Itu dia penyetingan pada mekanik percepatannya. Selanjutnya adalah menyiapkan pahat ulir. Ya, menyiapkan pahat ulir bisa dengan sederhana ataupun menggunakan bantuan plat bentuk, ya, plat ulir. Jadi di sini saya hanya menggunakan pahat ulir saja. Kita setting, ya, kita setting benda kerjanya. Kita setting. Oke. Begitu kuat, ya, begitu kuat. Kita coba ini, tinggalkan dulu. Kita pastikan pahat ini lurus, ya. Ini kan posisi pahatnya belum lurus nih, jadi harus kita luruskan dulu. Oh, contohnya begini. Ini kita buka, longgarkan, dan harus kita setting kelurusannya. Oke, ini belum lurus, ya. Coba kita putar lagi. Sampai dia lurus. Oke, kira beginilah posisinya sudah lurus dan kita kunci. Begitu kita kunci, ya. Selanjutnya kita harus paham nih. Kita harus paham untuk otomatisasi di eretan ini, ya. Misalnya begini, kita geser dulu agar aman. Kita hidupkan mesin. Kita harus paham nih mana yang kita gunakan, handle yang dimana kita gunakan untuk menggunakan otomatisasi pada saat penguliran. Nah, kalau di mesin ini dia akan berjalan secara otomatis, ya. Itu dia proses pada saat pemakanan, dan harus kita setting nanti untuk kedalaman pemakanannya. Begitu kembali, kita harus matikan dulu mesin, baru kembali ke arah sebaliknya agar dia kembali ke ukuran awalnya. Mari kita contohkan.
benda kerja sudah terpasang, pahat juga sudah kita setel ya. Selanjutnya kita coba setting nol dulu. Kita setting nol dulu. Kita setting nol begini. Oke, kita setting nol. Kita geser ya. Kita arahkan. Nah, begitu kita setting nol, kita belajarkan flow. Biar kita tahu pergerakannya sudah sampai mana ya. Sudah kita buat nol ya. Kita matikan mesin. Kita matikan mesin. Boleh. Ataupun kita buat langsung makan saja pun boleh. Misalnya begini. Nah, itu terjadi proses pemakanan ya. Selanjutnya kita harus paham ini posisi nolnya. Begitu kita mundurkan, mundurkan. Sudah. Oke, tadi kan sudah ada proses pemakanan atau nolnya. Kita harus kembali ke nol. Kita harus kembali ke nol. Dan kita harus ingat nih berapa mili pemakanan yang sudah kita lakukan. Misalnya kita hanya memakan sekitar 3 garis. Artinya 3 garis itu kali 4 adalah 1 mili, 1,2 mili. 1, 2, 3 ya. Berarti ini pemakanan 1,2 mili. Coba otomatisnya tetap jalan ya, tetap pada saat posisi mengulir, tinggal kita hidupkan. Lihat proses pengulirannya. Itu dia. Terus kita mundurkan, baru kita buka lagi. Kita kembali ke nol dulu. Kita kembali ke nol dulu. Kita kembali ke nol dan kita ingat tadi kita kan berjalan masih 3 garis, kita tambah lagi sekitar 3 garis lagi. Oke, kita makan lagi. Oke, kita nolkan, baru kita balik. Kita kembalikan ke nol. Kita kembali ke nol. Tadi kan kita makan sampai sudah 6 garis kan, sekarang kita tambah lagi sekitar 2 garis lagi. Oke, baru kita hidupkan. Makan dia ya. Oke. Marilah jawab pertanyaan berikut ini. Kamu memang hebat sekali ya. Semua pertanyaan dijawab dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.